Oke, perkenalkan nama saya Cornelius Orfevel Matungadi dengan NIM 67.2019-54. Saya di sini akan menerangkan tentang IP addressing dan subnetting masking. Baik, di sini ada internet protokol. Jadi di sini internet protokol adalah sebuah aturan yang diterapkan dalam proses routing atau pengamatan sehingga data yang dikirimkan itu dapat tersampaikan ke tujuan yang benar. Jadi dapat sampai kepada penerima yang tepat ya. IP address di sini merupakan sebuah alamat yang terdapat pada sebuah perangkat dan tentunya perangkat ini terhubung dengan sebuah jaringan. Nantinya lewat alamat ini proses pertukaran data akan terjadi. Alamat ini itu menggunakan alamat logik bukan fisik. Lalu IP address di sini memiliki dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Kita langsung lihat. Di sini ada versi 4 dan versi 6 yang masing-masing versi 4 diluncurkan pada tahun 81 dan yang versi 6 yaitu 98. Versi 4 sendiri menggunakan build 32 bit dan versi 6 menggunakan build 128 bit. Untuk formatnya sendiri di sini versi 4 ada 4 oktet dan versi 6 di sini ada berapa itu? 6 10. Jadi dia menggunakan heksadesimal dan untuk versi 4 dia menggunakan dia desimal ya. Lalu untuk di sini ada perbandingan untuk susunannya atau kerangkanya. Jadi di sini ada keterangannya di situ. Ada beberapa hal yang di-input juga ke versi 6, ada yang ditinggalkan dan ada beberapa repositioning ya. Untuk versi 4 di sini dia menggunakan desimal. Di situ ada 8 bit per oktetnya. Per oktet itu jadi dia per dot gitu, 172 dot. Nah, itu per oktet. Dia memiliki 8 oktet per dotnya. Jadinya untuk 8 kali 4 dia akan jadi 32 ya. Di sini adalah susunannya, ada yang dari kelas A, kelas B, kelas C, D, dan E. Di sini dapat kita lihat juga range-nya ada yang 1 sampai 27, 128 sampai 191, 192 sampai 223. Lalu di sini adalah keterangan lanjutannya. Jadi di kelas A tadi 127 itu sampai 127 255 255 255 itu tidak dapat digunakan untuk loopback testing. Jadinya langsung 1 sampai 126, 128, 191 untuk kelas B-nya. Di sini adalah contoh tabelnya subnet mask. CIDR-nya itu merupakan prefix ya. Jadi dilanjutkan di kanannya ada binarinya. Lalu di kanannya, paling kanan di situ ada jumlah subnet, address per subnetnya ya. Untuk versi 6 sendiri, di sini ada keterangannya itu untuk global unique cache, 001 region, 0 DB8 itu local internet registry, 0234 customer, dan AB00 untuk subnet. Sedangkan untuk 0123 sampai ABCD itu adalah 64 bit extended unique identifier. Untuk versi 6 sendiri di sini adalah bentuk fullnya, formatnya. Jadi di sini dapat kita lihat dia menggunakan heksadesimal dan dapat dikonversikan juga ke binary tentunya, ke binary. Kita dapat lihat juga di bawah di belakang FE01 itu terdapat 000. Nah, 00 ini itu dapat kita abaikan atau kita hilangkan saja. Lanjut, network address itu, jadi di sini adalah susunan untuk IP address versi 6 ya. Jadi untuk 48 bit pertama itu adalah network address. Lalu dilanjutkan 49 sampai 64 bit selanjutnya itu adalah subnet address. Dan yang 64 bit terakhir itu adalah untuk device address. Oke, jadi di sini adalah beberapa address yang dapat digunakan beserta range-nya. Dia ada
skopnya ya ada yang sebagai host, link, global, variabel, ada yang global. Di situ ada keterangannya, address-nya adalah loopback, link lokal, unique cache. Kita lanjut saja. Di sini ada pembagian per prefix kayak seperti tadi, versi 4 tadi. Jadi di sini dia menggunakan kita sebenarnya juga dapat menggunakan hexa ke desimal juga sih sebenarnya. Oke, jadi kita lanjut saja untuk subnettingnya. Di sini untuk yang pertama adalah versi 4. Untuk versi 4 kita ambil contoh 192.168.54 dan 0 dengan prefix 27. Jadi garing 27 itu adalah prefixnya. Jadi dia memiliki netmask 255.255.255.224. Jadi subnet satu-satunya itu dia 255. Lalu untuk yang 111.000 itu dia adalah 224. Oke, jadi di sini dia berada pada 192 yang akan menghasilkan 255, 255, 255, 224. Sehingga tadi setelah dijelaskan 192, maka alamat IP tersebut menggunakan kelas C. Selesaikan ya. Kelas C. Prefix 27. Di sini kalian bisa lihat ada 255, 255, 255, 224. Oke, jadi di sini sudah dibuktikan. Lalu kita lanjut pada penghitungan jumlah subnet dan host yang valid ya. Untuk subnetnya sendiri kita lambangkan dengan X, host yang valid kita lambangkan dengan Y. Untuk subnetnya di sini kita pangkatkan dia. Jadi 2 pangkat X dengan X-nya adalah 3, maka dia akan menjadi 8. Untuk jumlah host yang valid, dia Y-nya ada 5. Jadi kita dapat menyebutkannya 2 pangkat 5, lalu kita kurangkan dengan 2, yang akan menghasilkan 30. Untuk blok subnetnya sendiri, dia 256 itu adalah valid tetap, lalu 224-nya itu kita kurangkan dari yang paling belakang, yaitu 224 itu, pada netmasknya itu. Oke, jadi dapat menghasilkan 32. Oke, di sini udah kita lihat tadi kita sudah melakukan subnetting 92. Tentu saja data-data tersebut kita dapatkan dari IP address yang kita dapatkan di awal tadi ya. Oke, lanjut saja untuk range-nya. Jadi di sini ada net ID, range, dan broadcast. Untuk net ID sendiri, dia akan dimulai 192.168.540 sesuai soalnya tadi. Lalu dilanjutkan 1, ditambahkan 1 untuk bagian belakangnya, lalu akan menjadi lompatan sesuai jumlah host yang valid. Jadi ini akan menggambarkan hostnya ya. Jadi range-nya 30 dari 1, jadinya 1, terhitung 1, lalu ke 30. Jadi dia ada 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 30. Lalu untuk broadcast-nya itu adalah setelah batas akhir range-nya. Jadi dia adalah tambah 1 dari 30 adalah 31. Lalu dilanjut ke net ID, dia adalah tambah 1 dari broadcast sebelumnya. Jadinya dia akan 132. Disinilah persebaran alamat dilakukan. Perlu diketahui bahwa alamat IP address ini itu harus unik ya. Alamat-alamatnya yang didapatkan itu harus unik. Kalau tidak, pasti akan terjadi tabrakan, bahkan mungkin akan berakibat collision mungkin. Oke, kita lanjut ke versi 6. Di sini kita memiliki 2001 DB8 dengan prefix 32, kita akan subnetting dia ke 36. Jadi kita ingin tahu jumlah subnetnya berapa dan apa saja networknya. Sama seperti tadi, X-nya di sini dia akan 3 prefix 36 ada di kolom 9. Lalu untuk jumlah subnet Y-nya dia ada 16. Dapat dari mana? Tentu saja 2 pangkat 36 dikurang 2, dia akan menghasilkan
2 pangkat 4 yang sama dengan 16. Lalu kita lanjut ke Z kelipatan, dia prefix 36, di nomor B3 keempat, jadi dia Z-nya adalah 1 nilainya. Oke, lalu di sini kita dapat tambahkan nomor kolom X dengan kelipatan Z hingga jumlah subnet Y-nya sama dengan 16. Seperti tadi kita gilir, jadi kita mulai dari awal 2001 0DB8 0000 dengan prefixnya 36 itu, atau kita bisa tulis juga dengan menggunakan 0 di depan D-nya itu ya. Lalu untuk penambahannya sendiri kita dapat lihat pada kolom ke-9 dia akan bertambah 1 setiap. Jadi setiap kolom ke-9 akan bertambah 1, dia akan bertambah 1 dari 0, 1, 2, 3, seterusnya sampai subnetnya, jumlah subnet atau Y-nya itu mencapai 16. Kita lihat di sini bahwa di sini menggunakan heksadesimal ya. Jadi setelah 9 dia akan langsung loncat ke A, B, C sampai F. Oke. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih.